Yang pertama, apa arti sosialisme? Nah, sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya itu yang paling dominan. Nah, sosialisme ini melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Nah, pemerintah ini juga berhak ya dalam menasionalisasikan industri-industri besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran sosialisme ini. Yang pertama, adanya karena revolusi industri. Nah, yang kedua, karena bangkitnya kaum borjuis dan kaum proletar. Yang ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar, nah, dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, yang terakhir, keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Soal yang ketiga, jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Ada 3 kritikan dari Karl Marx ini. Yang pertama, adanya moral, yakni adanya ketidakadilan dari dalam dan akhirnya membawa masyarakat kapitalis ke kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sistem liberal kapitalisme ini harus digantikan dengan sistem yang lain yang lebih memperhatikan hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua itu ada sosiologi. Dalam kritikannya, Karl Marx itu adanya sumber-sumber konflik antar kelas antara kaum borjuis dan proletar yang pastinya. Dan upaya yang dapat dilakukan ini adalah di dalam segi sosiologisnya dilakukan sosialis yang lebih berpihak kepada kaum buruh. Nah, yang ketiga itu ada ekonomi. Nah, akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, namun hanya kaum pemilik modal saja. Yang keempat, apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Nah, menurut saya, karena sistem ini memang diperuntukkan agar kesenjangan sosial dapat diatasi antara pemilik modal dan buruh. Dan dalam jangka waktu panjang, maka kaum proletar ini semakin membaik karena upah meningkat, bahkan ada pabrik yang dimiliki oleh buruh sehingga kesenjangan sosial itu menipis. Yang soal kelima, tahap-tahap apa saja yang terjadi dari sosialisme menuju komunisme? Tahap-tahapnya yang pertama, komunisme, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Soal ke-6, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis. Uraikan argumentasinya. Nah, dari segi moral, Marx itu melihat sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Nah, oleh karena itu sistem ini tidak peduli dengan kepincangan sosial. Nah, dari segi sosiologi itu, Marx melihat bahwa adanya konflik antar kelas, yakni antara kaum borjuis dan proletar. 7. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Sosialisme itu mendahulukan kepentingan banyak orang, kerja demi pemerataan kesejahteraan, dan berupaya memajukan kedamaian. Sedangkan komunisme ini mendahulukan kepentingan pribadi, mengejar kekayaan perorangan, dan memperkenankan perang.